Jersey hitam ini jersey alternate mereka ya. Iya. Jersey home Betul. berarti yang Putih. putih, berarti kalau Kemudian yang ada hijau. hijau itu away ya? Away harus. Oke. Ya. Ini salah satu jersey yang cukup menarik juga bagi mata kita ya. Ini jersey hitam Pasifik, jarang mereka pakai juga sebenarnya. Di musim lalu justru mereka itu merah ya, dominannya merah putih. Dan ini dia 3 wasit yang akan memimpin pertandingan kali ini. Tadi sudah sempat kita bahas, dipimpin oleh referee Norida, Yosep Norida. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan starting 5 dari Pacific Sesal Surabaya. Ini dia starting 5 dari Pacific Sesal Surabaya dipimpin oleh Jalen Richardson, Gregorio Wibowo, ada Aulas Ariski atau Ricky Septano, Avan Pratama, dan juga seorang Stephen Hurt. Yang boleh sejauh ini bisa dibilang salah satu pemain asing yang paling konsisten di liga dengan rataan double-double. Iya. Kalau kita ngomong squad nih, ini perubahan starting lagi ya, Bu. Kadang ada Greg, kadang ada Ricky, kadang ada Dava. Jadi yang memang konsisten sih Aven ya, so far. Dan ini adalah pemanggilan starting 5 untuk Borneo Hornbills. Let's enjoy a little bit the show. Dan ini dia starting 5 dari Borneo Hornbills yang bisa dibilang nih tiap kali home game nih ini ya, ada lighting show-nya bisa dibilang. Iya. Ini musiknya Chicago Bulls. Chicago Bulls tahun berapa tuh ya Adrian ya? Ya tahunnya Jordan itu. Ya. Saya sih belum lahir ya. Saya juga belum. Gimana sih? Kok nggak terima, Bu? Oh, belum juga, Bu. Tadi sudah ada Travian Leonard, kemudian Jamar Johnson, kali another veteran Raymond Saliputra. Yang bisa dibilang sih bebannya cukup berat ya bagi seorang Raymond ya. Dengan tidak adanya Wisnu bisa dibilang kalau tahun lalu Wisnu dan Raymond untuk ketukeran di lapangan. Kali ini hanya menyisakan dia sendiri karena kalau Tino sih secara posisi cukup berbeda ya. Ya, dan ini baru musim pertama Tino kan? Betul. Ya. Dan ini ada Steven Orlando sebagai starting 5 dan terakhir Najil Young, top skor dari Bumi Borneo atau Borneo Hornbills. Oh, sorry. Mohon maaf ya, Borneo Hornbills. Ya, jadi kalau kita salah sedikit tuh karena ini tiap tim tuh banyak yang berubah juga Pak namanya. Jadi kadang-kadang tuh ya mau dimaafkan lah. Oh iya benar. Kita sih mohon maaf ya. Nah memang agak ini nih kadang-kadang Borneo Hornbills. Right. Oke. Saya suka nih frame-nya. Sesaat lagi kita menyaksikan tip off kuarter pertama pertandingan antara Borneo Hornbills berhadapan dengan Pacific Sesal Surabaya yang disiarkan langsung sekali lagi dari Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor. Sama saya Bu Christian dan juga Adrian Darmika. Selamat menyaksikan. Tuh itu nggak apa-apa, Bu. Bisa ngomong Adrian Darmika? Wis, saya cadalnya kadang-kadang aja. Ini dia starting 5 persembahan dari Tokopedia. Ya. Sekali lagi start pertama bagi Steven Orlando di musim ini ya sebagai starting 5. Sedangkan ini cukup menarik juga Greg tampil sejak awal. Ya. Sedangkan di 2 game terakhir itu cukup silent. Iya. Tapi hampir semua pemain lokal Pasifik ya yang silent di hampir semua game. Bisa dibilang tiga game terakhir mereka. Jadi kita lihat siapa yang akan pemain lokal yang step up. Saya rasa ini akan memenangkan pertandingan hari ini. And the tip off dimenangkan oleh Stephen Hurt. Ya. Game on. Bola untuk Pacific Sesar Surabaya. Jalen Jackson yang bermain sangat baik di 5 pertandingan awal Pacific Sesar Surabaya musim ini. Ya, ini terlihat tampak sudah ada sedikit kebingungan ya untuk coba 3 point. Belum berhasil. Usaha dari Jalen. Jalen coba untuk call the play ya, tapi kayak kok kurang ngeh gitu ya mau main apa gitu timnya. Di first attempt tadi, first possession of the game. Ya, ini juga zone defense cukup menarik dari Borneo. Awal-awal langsung zone defense. Ya,
Karena ngeliat juga beberapa tim melakukan ini ke Pasifik ya dan berhasil. Sebenarnya kuncinya adalah agresivitas ya pertama untuk Pasifik nih, no easy shot. Terus kemudian yang kedua adalah coba untuk menghentikan Jalen. Saya rasa itu kuncinya untuk mendapatkan kemenangan atas Pasifik. Raymond Hari Putra. Najil yang ditanjak kalau nice pass. Ya. Pas Trevion. Leonard. Ya, 2 poin pertama dari Borneo Hornbills. Jalen Richardson masih coba mengatur ritme atau memecahkan zone 3-2 dari anak-anak Borneo. Ya, ini artinya lebih membatasi area 3 point ya, Bu ya. Betul. Tujuannya karena Pasifik ini juga gemar-gemar aja 3 point. Nice one, nice pass. Ya, nice cut juga dari Aven. Ya, Stephen Hurtnya juga average-nya hampir 5 ya. Hampir 5 assist per game. Ya untuk ukuran center ya cukup bagus ya. Betul. Ada elevator screen coba kali Trevion. Leonard working posting. Nice move. Trevion Leonard. Yang sejauh ini ya kalau poin dia hanya di kisaran 14-15 ya. Iya belasan maksimalnya ya. Nantikan peran yang lebih dari Trevion pada pertandingan kali ini. Jalen. Tidak siap tadi. Ricky Septano. Pass, ada Najil yang it's a highlight dunk, simple. 6-2. Borneo Hornbills memimpin atas Pasifik Cesar Surabaya. Jalen. Pass Ricky. Lagi. 2. Ya. Terlalu agresif tadi Najil ya. Betul. Kalau misalnya dilepas aja sih sebenarnya masih bisa dapat bola ya. Dia my fault bilang. Ini juga salah satu kunci pertandingan di game hari ini siapapun yang ingin menang sebenarnya adalah untuk memaksa either Stephen Hurt atau Trevion Leonard untuk fall trouble ya. Iya. Karena tanpa keduanya ini coba Greg in and out. Sayang sekali. Ricky Septano. Tanpa kedua big man ini biasanya kedua tim ini akan langsung berantakan bermainnya. Coba kali Ricky Septano, nothing but net. 3 angka pertama pada pertandingan malam hari ini. Najil yang extra play. Tough. Ada block. Nice pass. Foul. Ya, foul. Yang cukup menarik adalah kalau di sequence sebelumnya, di pertandingan sebelumnya, Najilnya tuh bisa langsung naik tuh. Tapi di game nggak pakai spin tadi harusnya. Iya, nggak pakai spin. Ini tadi 3 point. Aulas Ariski Septano atau Ricky Septano di hadapan dari Jamar Johnson. Najil. Cari Jamar. Raymond. Stephen Orlando. Nice fake. Passing kah? Stephen Orlando. First point of the game untuk Stephen Orlando. Wow, nice fake pace dari Orlando tadi. Nice. Jalen. Stephen Hurt. Coba tembak 3. Jalen. Ini kekuatannya memang di area yang lebih kiri. Elbow. Di kiri pokoknya. Elbow ya. Pokoknya di kiri. Kalau di kanan biasanya dia agak berantakan nih. Kalau di kiri dapat selalu. Najil. Trevion. Tough shot. No good. Berhasil. Najil yang by himself. Berhasil Najil yang. Wow, salah satu kekuatannya offensive rebound. Iya. Salah satu pemain yang cukup aktif bersama Kirill Green ya dari Bali United. Iya. Dan saat kita ngomong gaya bermain, kemudian atribut fisik dari Najil yang ini kita nggak bisa tahu juga ya sebenarnya dia biasanya main apa ya kalau kita nggak lihat ya. Karena harusnya sih point guard sih biasanya. Jamar lepas. Sayang sekali. Ya tadi ada opsi Stephen Orlando sebenarnya ya. Iya, untuk di corner tadi udah nunggu, tapi kita ada recall ya kayaknya ya dari referee. Ini tadi offensive rebound dan point. Second chance point dari Najil yang time out. Ya. Diambil oleh Borneo Hornbills harusnya ya. Harusnya Borneo. Borneo Hornbills. Lihat karena memang ada bola baseline. Jadi tadi recall bolanya berpindah tampaknya untuk Borneo. Dan Borneo coba untuk memanfaatkan ini dengan baik. Adian, saya mau nanya kepada Anda. Apa tuh? Ini kan Borneo sejauh ini kita tidak melihat nama Devondre Walker yang tampaknya akan digantikan ya oleh satu pemain. Pemain seperti apa sih sebenarnya yang Anda lihat ya yang Borneo butuhkan dari pemain asing?
yang dengan nanti didatangkan oleh manajemen ya. iya, kalau untuk mengamankan kemenangan sih menurut saya lebih ke cari big man lagi ya sebenarnya kalau untuk mengamankan kemenangan. Tapi big man nih yang apa ngomongnya, secara postur jangan seperti Travion Leonard. Jadi cari yang lebih agile, yang lebih cepat gitu ya. Biasa bermain, bisa bermain di luar juga gitu. Itu akan membuat mereka secara offense akan lebih variatif. Karena so far kalau kita ngomong Najil yang one on one, kemudian Travion Leonard post play, sisanya di 3 point gitu. Jadi sangat-sangat kelihatan ketebak sekali gitu kayak bermain yang ingin dimainkan Borneo. Jadi mereka mungkin bisa mendapatkan pemain yang either satu pertama tadi big man yang versatile yang bisa apa ngomongnya stretch 4, stretch 5 atau kalau saya big guard ya. Kalau mereka dapat big guard sih lebih oke juga sih menurut saya. Let's back to the game after timeout. Wide open. Dari Putra Ya. belum berhasil. Ya kredit untuk coach Dani Ya. dan coach Rimbun tadi playnya berhasil. Ya, Cukup bagus wide open shot. nggak ada foul ya dari Travion Ya. kepada Stephen Hurt. Ini play atau bola untuk Pacific Sisa Surabaya. Ya, ini juga jadi musim pertama Borneo Hornbills menggunakan warnanya hijau Bu ya. Sebelumnya bukan hijau ya. Nah, warna dominannya. Ya, putih. Iya, ke putih dan kemudian orange. Putihnya seperti putih mandiri tuh yang di atas tuh ya sama Iya. kayak BUMN untuk negeri gitu dong. Jangan lupa download Living by Mandiri. Let's back to the game. Raymond Sari Putra. Ya, Najil. coba Jamar. Coba ISO. Jamar. Sudah mati bola ya. Nice. Sulit Take sekali. out, Najil yang shoot Berdetik. on 3. Najil. Ya. Bank shot. Bank shot. Wow. Wow, the bank is still open on Friday night. Of course, the bank is Bank Mandiri. 13-8. Borneo coba melebarkan keunggulan. Jalen. Stephen Hurt. Fake. His favorite shot. Yap. Smooth. Ya, 100%. Smooth shot dari Stephen Hurt. 13-10 kembali ke jarak 3 angka. Najil Jamar sendiri. tanjak saja Jamar, oleh ya. Jamar Andre Johnson, dan ini yang dibutuhkan Benar. oleh Borneo dari seorang Jamar Andre Johnson. Iya, nggak harus Jamar bikin 20 poin menurut saya, tapi saat dia dapat kesempatan, he should be aggressive, attack the basket, karena itu memang keunggulan Jamar, dan kemudian mungkin beberapa kali spot up shoot ya. Ya, Greg, oh nice fake shot Lagi. Ricky, same spot. Belum berhasil, sayang sekali Ricky Ya. Septano. Jamar spin move, Jamar foul. And one! Nice move from Jamar Andre Johnson. We can say vintage Jamar ya, dengan gerakan itu. Betul. Ada Jamar saat transisi, kemudian melihat situasi open dan spin move and foul. Of course, 2 point and one. Ini kalau ngeliat gerakan gitu, ngeliat dia zamannya CLS ya. Sebenarnya kita gini ya, saat kita ngomong Jamar, I think he should be agree dengan pernyataan ini bahwa dengan melihat Jamar kembali di sini aja sudah sebuah apa ngomongnya ya, keajaiban ya, karena cederanya ini bukan cedera yang biasa-biasa aja gitu, dan sama yang istimewa ya, sama kayak Bank Mandiri ini kan istimewa gitu kan, sebagai bank yang melayani negeri gitu. Kita harus sebutkan kan, tapi balik lagi tapi ke Jamar serius ya. Kita ngomong ini karena cederanya waktu itu kan Achilles ya. Iya betul, di Satria Muda ya. Iya, Achilles, dan sedikit sekali pemain yang bisa comeback dari Achilles. Bahkan mungkin Kevin Durant adalah satu-satunya pemain yang comeback dan tetap luar biasa. Sisanya nggak ada. Yang Kobe Bryant nggak bisa, dan Marcus Cousins nggak bisa. Jadi sekali lagi untuk melihat Jamar ada di sini adalah sebuah luar apa ya? Bisa dibilang sedikit keajaiban lah ya. Keajaiban betul. Untuk bisa lihat dia kembali bermain dengan seperti ini. 18-12. Ya. Kali ini bola kembali untuk Pacific. Aven from the corner. Belum berhasil. Najil yang defensive rebound. 18-12. Ini biggest hit of the game sejauh ini. Ya. 6 poin. Jamar. Jaga oleh Greg. Ada zone defense. Jamar. Floater. Ada Travion. Belum berhasil. Sayang sekali. Jalen Richardson. Greg wide open. terbuka. Harus shoot. Aduh. Ricky. Sayang sekali ragu-ragu semua. Ini hilang semua ya momentumnya ya. Untuk Foul and one. Untuk foul. He should take the shot ya. Itu Sayang sekali ya. open pun jarang-jarang sih menurut saya. Bisa open segitu Greg. Apalagi Ricky. Meskipun di game ini tadi beberapa sequence. Karena memang Jalen ini mendapatkan pengawalan khusus. Jadi saat masuk pasti ada double team.
Jadi yang open, tapi untuk tadi open seperti itu di transisi harusnya diambil shotnya ya. Greg menuju ke garis free throw, masih beruntung anak Pasifik Sesa Surabaya mendapatkan free throw. 18, 12. Coba ditipiskan jaraknya oleh Greg, berhasil. Pemain asal Sidoarjo, tahun keempatnya bersama Pasifik Sesa Surabaya. Pemain yang sangat baik penampilannya di musim lalu. Berhasil Greg 2 of 2. Trevian Leonard. Kita bicara Trevian Leonard ini kayak 2 musim beruntun ya. Borneo ngambil big man setipe ini ya. Betul. Sebelumnya ada Cam Ridley. Cam Ridley bener. Atau kita panggilnya Cheese ya. Cheese. Najil. Oh, reverse layup from Najil Young. Tough move, menghindari blok tadi. Ya betul. Itu kayaknya nggak nyangka juga Stephen Hurt tuh. Iya. Diganti arahnya. Ganti kanan lagi ya. Oh, Jalen. Belum berhasil, dan betul kata Adrian ya, kurang nyaman di sisi kanan. Tapi kan 3 angka Jalen ya. Dava sudah bermain. Oh, Nigel Young. Coba Raymond. Ya, ragu-ragu. Trevian. Nice screen. Ada Steven Orlando. Belum berhasil. Ini yang bahaya kalau di kiri nih. Julian cepat kali. Floater. Belum berhasil. Ya. Fast break harusnya. 4 lawan 3. Raymond. Nah, Steven Orlando. Good Nice pass. Dava di blok oleh Aven ataupun Gregorio tadi. Ricky. Stephen Hurt. Ya. Oh. Oke, beruntungnya dengan poin ya Bu ya. Ya, tapi kalau betul. kita lihat ini tidak ada movement dari para pemain Pasifik. Kemudian saya tahu ya, ini juga salah satu faktor yang mungkin sekarang sedang dihadapi Pasifik adalah lelah. Karena 2 hari yang lalu baru bermain menghadapi Pelita Jaya. Betul. Dan di awal game sampai first half pun mereka memberikan perlawanan yang luar biasa. Jadi saya rasa jelas tidak mudah juga untuk away dan juga road trip. Betul. Karena dari Jakarta geser ke Bogor ya. Ya, dan baru saja sequence yang kurang baik ya dari Trevian. Kembali ke tangan Jalen dan juga Stephen Hurt. Kali ini coba Iqbal belum berhasil, sayang sekali. Stephen Hurt. Jalen, watch out. Berbahaya. On 3. Ini and out, sayang sekali. Kembali offensive rebound. Stephen Hurt kali ini coba top of the key. On 3. Masih juga. Belum lagi. Offensive rebound lagi. 3 beruntun kita lihat. Ya, harus berbeda cara mainnya. Good pass. Jalen on 3. Masih juga belum lagi. Keempat. Wow. Ya. Harus lebih sabar para pemain Pasifik. Finding more better shot. Greg on 3. Finally. Wow. Ini top poin sementara ya dari IB Tokopedia 2024 dipimpin oleh Jordan Adams. Ya. Dan ini last shot. Jauh. Najil Young. Back shot kedua dari Najil Young menutup jalannya kuarter pertama. Borneo Hornbills 23, Pasifik Sesar Surabaya 19. Wow. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, we'll be right back. Kembali lagi di Gor Laga Tangkas. Saat kita menyaksikan jalannya kuarter kedua pertandingan antara Borneo Hornbills berhadapan dengan Pasifik Sesar Surabaya. Tembakan 3 angka Najil Young mengakhiri jalannya kuarter pertama, dan kita nantikan apakah Borneo Hornbills atau Pasifik Sesar Surabaya yang akan mendominasi jalannya kuarter kedua. Bersama saya Abo Christian dan juga Adrian dan Mika. Selamat menyaksikan. Ya, menarik ya Bu ya. Zone 32 dari Borneo terbukti berhasil. Ini mungkin bahkan performa yang cukup bagus ya untuk mereka di first quarter. Dan sekarang Pasifik coba melakukan zone juga, tapi kali 2-3. Karena menurut mungkin ya, kalau secara statistik kita ngomong 3 point tadi cuma datang dari Najil Young ya. Tapi mereka benar-benar diacak-acak di bawah ring, jadi mereka fokusnya di situ. Bad pass dari Greg. Najil Young. Banyak opsi, sendiri saja. Najil Young! Wow! That's a nasty one, man. Come on.
Poin ke-14 untuk Najil Young pada malam hari ini. Wow. Quarter kedua dibuka dengan dang. Sangat luar biasa. Cukup berenergi ya. Betul. Greg. 3 point Greg. Belum. Ada Trevion. Iya, 3 point yang bisa dibilang akan membunuh Pacific. Benar. Perlahan namun pasti ya. Benar. Raymond. Jamar. Kembali ke Raymond harusnya. Oh, Najil. Ragu-ragu, tidak ada pergerakan. Kita lihat. Shefli on 3. Oke. Ini ulang tahunnya hari ini atau kemarin ya? Saya lupa. Kemarin ya? Kemarin. Happy birthday ya, Shefli. Yeah. Ya, Nick Wiggins sudah bermain. Stephen Hurt. Dava yang baru masuk di kuarter kedua ini. Nick Wiggins lepas lagi. Passing kah? Lambat Raymond. Shefli juga lepas. Ada Jamar tapi harus lebih tenang. Kalau fast break saya rasa yang jelas pertama pasti karena pemain Borneo ini cepat-cepat Bu ya. Betul. Hitungannya mungkin Travion Joang yang tidak cukup cepat tapi ya clean up his own mess. Offensive rebound and 2 points. Berhasil memperlebar jarak 27-19, semakin jauh Borneo meninggalkan Pasifik. Stephen Hurt. Oh, pull up. Wah, pemilihan shot yang cukup buruk dari Stephen Hurt tadi. Iya. Beruntung ada seorang Iqbal yang berhasil memanfaatkan offensive rebound. Raymond. Trevion. Dicuri. Trevion. Oh, and one. Ini yang saya nggak lihat sih. Iya, game sebelumnya ya. Betul, energi. Iya. Kita ngomongnya, kita bahkan sempat kira kayak mungkin ya kok kayaknya sama kayak Cam Ridley ya, kayak orangnya yang slow gitu ya, yang chill. Tapi kalau dengan barusan sih bisa energize gitu sih, harusnya bisa berubah sih angin untuk Bui Borneo ini. Ya. Nah, kalau sebenarnya kalau karakter sama kayak Cam. Emang mirip ya? Mirip. Oh iya. Dan ya kalau kayak karakter Gojek nih gimana tuh? Kurang smooth ya. Kurang smooth intinya pokoknya pakai Gojek ya. Diskonnya banyak. Jangan lupa tadi saya juga kesini naik Gojek. Diskonnya banyak banget. Ini banyak banget ya, banyak pilihan juga bisa naik motor. Aduh, lagi-lagi gagal. Tembakan 3 angka dari Ricky Septano. Foul. Bu tahu tapi kalau bisa milih mobilnya kan Bu? Kalau di Gojek tahu kan? Bisa milih mobilnya tahu kan? Kalau bisa beli nggak besar doang tapi yang mewah. Yang mewah ada juga. Bisa. Motor juga bisa. Sekarang ada kalau yang kita yang berbadan gede nih, kalau mau pesen yang kursinya lebar-lebar bisa Go Ride Comfort. Tapi itu perlu dipertanyakan sih. Badan gede tapi naik kursi yang lebar itu kan lebih susah ya. Tapi benar nggak tapi lebih aman. Lebih nyaman juga iya. Lebih nyaman. Ini kita ngobrol ini ya. Kita bahas otomotif sekarang Bu. Ya, masuk coba pertama dari Stephen Hurt, intermezzo. Biar tetap asik karena Jakarta nih kalau Jumat malam kurang asik. Macetnya sih kurang asik ya Bu. Sangat gak asik ya. Coba kedua. Nice. Stephen Hurt. 29-23 jarak belum bisa jauh dari Borneo. Najil Young. Shefli. Jauh sekali. Belum berhasil Shefli. Najil Young. Berhasil. Najil Young poin ke-16. Wow. Dari Najil Young. 31 poin. 16-nya dari seorang Najil Young. Penampilan sangat luar biasa bagi mantan pemain basketball Africa League. Nick Wiggins. Wah, nice pass. Dava. Jauh sekali. Dava. Wow. Wah. Hustle play yang sangat baik dari Muhammad Iqbal Hardianto. Tadi melemparkan bola kepada Valentino Wungan. Bola untuk Pacific Surabaya. Ya, ini tren ulang Iqbal. Iya, untung aja kena ke bawah tadi dari Tino. Meskipun harus terjatuh. Iqbal mendapatkan menit yang lumayan banyak, utamanya di 3 game terakhir, seiring dengan tampaknya Pacific mulai harus masih berhati-hati dengan situasi Yonatan ya. Karena Yonatan juga dari Aichilas juga, meskipun cederanya bukan yang separah Jamar ya, ataupun Christian Lim yang pernah kita tahu gitu. Tapi cukup mendapatkan penanganan yang lama ya Yonatan, dan masih saya rasa masih ragu-ragu juga Pasifik karena ini kita ngomongnya pemain investasi jangka panjang juga ya. Gitu, kelangsungan karirnya juga, jadi kadang main cuma sekitar 3 menit 2 menit gitu ya. Berarti good thing untuk melihat Yonatan lagi ada di lapangannya.
Jamar. Terlambat tadi. Jamar on 3. Belum Short. berhasil. Oh, Nice follow dari Rizky Adidava. Wow, 33-23. Dava. Jalen. Nice cut dari Dava. Wih, foul. Sayang sekali. Ya, foul Dava ya. Iya. Sayang sekali. Ya, ini tayangan ulang ya. Good cut dari Dava Doifullah. Ada foul, ya cukup keras foulnya dari Rizky Adidava. Ini pemain asal Lampung. Tapi kuliahnya di Esa Unggul. Ini termasuk salah satu rombongan yang dibawa oleh mantan pelatih dari Borneo ya. Ya. Coach Tondi. Ya, bersama Pondra ya. Iya, Pondra Sultan. Iya. Agam, bukan? Agam. Iya. Ya. Banyak pemain Esa Unggul yang bermain untuk Borneo Hornbills. Dava berhasil, Dava Doifullah. Weman Sariputra. Safely. Screen dari Dava. Nice pass. Pergerakan bola yang sangat baik. Trevian Leonard, sayang sekali. Pergerakan bola yang cukup baik sebenarnya tadi dari anak-anak Borneo. Bola kembali ke Pacific. Jalen. Stephen Hurt. Passing. Ya, momentum kembali hilang. Sayang sekali. Iya, lagi-lagi kosong ya. Sulit. Kembali pemilihan Iya. shoot selection yang tidak baik dari anak-anak Pasifik. Ya, kita justru bingung ya Bu ya, karena saat kosong Nggak ditembak. malah ragu gitu untuk Iya. nembak ya. Terus dengan saat posisinya cukup sulit, akhirnya ya udah kayak kepaksa, ya udah harus tembak aja gitu, dan akhirnya nggak balance ya shootnya. Jamar. Safely. Dava, bahaya tuh kalau di arah situ tuh. Jamar fake. Nice pass. Safely block dari Jalen. Hand to hand action Jalen Richardson. Tomahawk dunk. Nice sequence from Pacific Cesar Surabaya and Jalen Richardson. 33-26. Raymond. Jamar. Keputusan yang cukup sulit dari Jamar tadi, tidak memberikan bola kepada Safely. Bola masih untuk Pacific. Aven. Ini nggak lihat tadi ada trailer ya Bu ya, dari Stephen Hurt. Kali Jalen fake, Jalen floater, no, belum berhasil. Dava, cepat sekali Dava. Safely. Break lagi. Oke. Jamar. Good Safely. Ya, kembali Jamar. Angka 3 point on top of the key. Finally, Jamar Andre Johnson. 3 point pertama Jamar pada malam hari ini. 36-26. Stephen Hurt. Belum berhasil usaha dari Stephen Hurt. Kali ini Jamar Andre Johnson yang belum tergantikan sejauh ini. Bagi Borneo Hornbills sudah bermain 13. Sudah diganti sebentar tadi. Jamar back to back 3 point dari Jamar Andre Johnson. Dan time out langsung diambil oleh Pacific Cesar Surabaya. Wow, 13 poin ini yang nggak pernah kita lihat ya dari Borneo di 4 game sebelumnya. Iya. Dan sekali lagi ada yang terlihat berbeda adalah gestur mereka ya, yang cukup percaya diri. Meskipun sekali lagi kita ngomong secara tim masih ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan Borneo, seperti tadi offensive rebound 4 kali beruntun, kemudian pemilihan tembakan yang juga kadang-kadang masih ada yang tidak cukup bagus, tapi so far so good ya di kuarter kedua ini. Ya, untuk Pacific memang ya ini highlight ya dari Jalen Richardson yang melakukan blok pada Sheffield dan melakukan tomahawk dunk. Kalau kita ngomongin Pacific, jelas pemilihan shoot selection menjadi masalah utama sejauh ini ya. Bukan tanpa peluang, tapi pemilihannya saja menurut saya. Iya, dan ini ya saat kita bicara Borneo dengan keputusan mereka untuk melakukan zone defense 3-2 gitu. Kita tahu area-area mana, harusnya mereka pun tahu ya area-area mana yang akan kosong. Sama seperti 2-3 gitu loh, area-area mana yang akan kosong gitu. Dan pemain Pacific itu udah mengisi posisi itu sebenarnya. Tapi saat dapat bola, mereka nggak nembak. Itu aja pertanyaannya. Jadi
kita nggak tahu ya sebenarnya apa yang terjadi di Pasifik, tapi kita ngerasanya kalau kita nontonnya ada semacam kehilangan kepercayaan diri dari para pemain lokalnya. Betul. Gitu loh. Apakah duet pemain asing ini yang sangat bisa diandalkan jadi membuat mereka jadi kayak oke, gue kasih mereka aja, atau justru memang ini posisinya emang kayak mereka sedang tidak dalam good mental game gitu ya, karena sedang kalah 4 beruntun atau apa. Jadi kita harus Pasifik juga harus mencari jalan sih untuk memecah itu, karena sekali lagi kita lihat nih Gregorio Wibowo, Dava Doifulo, Aven, kemudian Ricky Septano. Musim lalu nih mereka ada game-game di mana mereka nembak 15 kali, 10 kali, 12 kali gitu. Ini di satu game saya nembak 3-4 kali gitu loh. Betul. Jadi ada perbedaan banget selain karena cara bermainnya di dua pemain asing ini, tapi juga cara mereka sekarang ngambil tembakan gitu. Betul. Anyway, let's back to the game. After timeout, Ricky Septano, tembakan angka kedua belum berhasil. Masih ada Jalen. Another offensive rebound untuk Pasifik Sisa Surabaya. Stephen Hurt. Jalen. Baik sekali Stephen Hurt. Good timeout dari Coach Dicky Fredo. Menipiskan jarak 39-28. Calvin Chrysler. Jamar. Jamar. Easy. Semakin nyaman seorang Jamar Andre Johnson. Sudah 13 poin so far untuk Borneo Hornbills. Ricky, from the corner. Finally, Ricky Septano, 3-point keduanya pada malam hari ini. Dan ini memang harus dilakukan oleh Ricky Septano ya. Sebagai seorang shooter gitu, tanpa ragu gitu untuk menembakkan 3 angka. Saat kita ngomong sekarang ada 3 pemain asing di squad, kemudian 2 boleh bermain bersamaan, kemudian ada slot. Nice footwork. Ini motong saya ngomong nih ya. Tapi gini, saat kita ngomong itu kemudian ada pemain heritage, ada pemain naturalisasi. Memang pemain lokal nih harus beradaptasi juga. Dan salah satunya ya ini, harus mempertajam tembakan-tembakan mereka. Kali Ricky, back to back, 3-point. Wow. Ini harus percaya diri gini emang ya. Mereka harus tembak aja gitu kalau emang dapat kosong, apalagi di range mereka. Jadi tugas utama mereka adalah nyari range mereka. Kali Jamar, payback, no good. Ya karena kalau secara presentasi bagus ya, secara defense itu akan berubah ya. Dari anak-anak Borneo, dan baru saja ada foul kepada Jalen Richardson. – 43-34, kembali ke jarak single digit. Jalen Richardson. Aven coba tembak 3, belum berhasil. Defensive rebound Najil Yang. 1 menit tersisa di akhir kuarter kedua. Calvin. Stephen Orlando yang sudah kembali bermain. Najil Yang simple pick and roll harusnya. Najil attack sendiri. Ada foul. Atletisme yang luar biasa dari Najil Yang. Langsung nanjak, langsung di atas ya. Wow. Ya jelas ya, ini keinginan menang dalam tanda kutip ya, bagi Borneo cukup terlihat sejauh ini. Dengan energi yang cukup berbeda dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan eksekusinya sih yang saya suka ya. Maksudnya eksekusinya oke juga gitu ya dari para pemain Borneo. Seperti eksekusi promo-promo Gojek nih yang juga selalu sempurna. Datangnya tepat nih, kayak di awal-awal bulan ini kan ngirit-ngiritnya lumayan nih ya Bu ya. Kalau orang justru ngiritnya di akhir bulan, Anda di awal bulan ya? Gitu. Oh iya dong. Biar enak di belakang, Bo. Oh gitu. Gitu dong. Stephen Hurt. Kembali Stephen Hurt, kick out harusnya Greg. Bad pass tapi ini. Ricky coba lagi. 3. Keempat. Wow, Ricky Septano. 3-point keempat, Ricky Septano. 3 di kuarter ini beruntun ya. Setelah kita obrolin tadi ya. Iya, emang harus nge-shoot gitu ya. Kembali 7 poin kali jarak kedua tim. Najil Yang, Trevian. Side step, short. Ada Jamar. Last shot. Masih ada beda berapa? 1 detik. 1 detik ya. Jamar. Sizing up Ricky Septano. Jamar jatuh. Turnover. Ricky. Najil Yang. Najil. Lepas. Demikian akhir dari jalannya babak pertama
Di mana? Oh, sorry. Belum Masih selesai. belum? Masih ada Ya, masih 0,9? 0,09. Iya, ini kepleset ya. Iya, Di sini harusnya Ricky tadi yang harusnya bisa passing dan mengubah semuanya. Tapi sayang aja. Oh, lepas. Sayang sekali. Ya, bola masih untuk Iya, itu kita lihat juga Ricky Benitez tadi ya, Iya. berdiri di sana. Itu menarik juga sih ya, kenapa dia nggak langsung mimpin ya. Unik ya. Nanti kita harus cari tahu tuh. Tadi kalau dengar kata alias sih setelah pemilu ya. Iya, tapi kan maksudnya apa alasannya ya? Iya. Karena udah di sini juga gitu kan. Udah mimpin latihan kan sebenarnya. Iya, latihan sudah Iya. terlihat juga sih sebenarnya. Iya, 0, berapa? 0,03. 03. Ini Di bawah 1 detik sih harusnya ini. bisa sih kalau cepet ya megangnya, tapi arahnya ini harus sesuai. Ya kalau gini nggak bisa nih. Ya, demikianlah ya dari jalannya babak pertama di mana Borneo Hornbills unggul 44-37 atas Pacific Cesar Surabaya, di mana seorang Najil yang menciptakan 17 poin dan juga Jamar Andre Johnson 13 poin dan Trevian Leonard 10 poin untuk Borneo Hornbills. Sedangkan bagi Pacific Cesar Surabaya sejauh ini Muhammad Rizky atau Ariski Septano Ricky Septano. atau Ricky Ya. Septano 12 poin di mana diciptakan dari 4 kali 3 poin menjadi top skor sementara bagi Pacific Cesar Surabaya. Adrian. Iya, sekali lagi ini tim pelatih dari Pasifik, kemudian dari manajemen Pasifik harus membangkitkan semangat dan juga kepercayaan diri dari para pemain lokal mereka ya, karena sejatinya pemain lokal mereka ini kalau kita ngomong jelek juga. Sesaat lagi kita akan memasuki jalannya pertandingan babak kedua, pertandingan antara Borneo Hornbills berhadapan dengan Pacific Cesar Surabaya, dan ini dia Pelita Air sebagai official partner dari IBL musim ini, maskapai yang boleh dibilang juga memberikan fasilitas yang luar biasa bagi IBL musim ini ya, Adrian ya. Iya, karena sistemnya home away. Iya. Ini transportasi menjadi salah satu hal yang penting dan Pelita Air ada di sini untuk membantu dan memfasilitasi seluruh tim IBL. Tapi Anda udah pernah naik belum? Belum ya? Pas saya Semoga udah, nanti ke Medan, semoga nanti ke Medan. saya udah gak pernah ngomong sama Anda juga ya, kalau saya udah pernah ya. Udah, keren juga. Itu bisa cepet begitu Bu ya. Iya, karena Naiknya dari mana Bu? saya waktu itu ke Semarang ya. Dari Soekarno-Hatta? Dari Soekarno-Hatta. Dan enaknya tuh lega gitu untuk ukuran badan saya ya. Kan kadang-kadang maskapai yang lain tuh sempit-sempit Pak. Masih nambah terus lah Bu ya. Boleh juga Bu. Iya, bisa. Iya sih, iya Bu. Maskapai lainnya sempit parah sih, Pelita Air yang paling luas. Dan let's back to the game bersama saya Abu Christian dan juga Adrian dan Mika untuk memulai jalannya babak kedua ini. Borneo Hornbills yang memakai jersey putih sebagai tuan rumah di hari ini, dan Pacific Cesar Surabaya yang memakai jersey hitam sebagai tim away pada hari ini, pada laga hari ini. Dan ini adalah game ke-6 bagi Pacific Cesar Surabaya di jelang jeda ya, bisa dibilang jelang jeda pemilu. Sedangkan ini game kelima bagi Borneo Hornbills yang akan bermain lagi di hari Minggu nanti away ke Semarang berhadapan dengan Satya Wacana Salatiga di Gor Knights. Ya. Nah, perlu diketahui juga IBL fans, setiap tim akan bermain 26 laga di satu musim ini, musim reguler sebelum masuk ke playoff. Playoffnya sistemnya sama 1-8, nanti pengumumannya gimana pantengin terus di sosial media tim masing-masing dan juga sosial media IBL Indonesia. Oke. 3 poin kelima Ricky Septano. Ini lampu kuning untuk Borneo Hornbills. Lampu kuning, bener lampu kuning. 15 poin sudah dari Ricky Septano. Harus ada adjustment dari Coach Dani Kusuma. Najil coba dibalas. Oh tidak. Jamar Andre Johnson menjawab 3 poin dari Ricky Septano. Ya, ini harus deny ball ya. Jangan sampai Ricky dapat bola ya. Kalau lagi hot hands gini ini bahaya sekali. Dan hebatnya sih juga para pemain Pasifik nyari Ricky ya. Itu yang saya suka sih. Greg, ya wow. Itu. Ya, flat tadi. Kembali. Jelin. Easy tuh. Oke. Ya, itu kalau kita ngeliat Greg musim lalu tuh masuk tuh di situ. Masuk. Ini masih banyak adaptasi juga kayak Greg ya untuk bermain. Pertama sih sebenarnya kalau kita ngomong Coach Diki Fredo tahun lalu udah ada sebagai asisten pelatih, tapi mungkin dengan pemain asing ini masih bentuk penyesuaian lagi. Oh, nice. Najil Yang. Sulit sekali. Masih Najil Yang. Oh my goodness. Wow. Iya, ini power energi yang luar biasa dari Najil Yang. Iya. Wow. Jelin. Nice cut. Greg. Yap. Dibalas dengan backdoor yang sangat baik dari Greg Gorio Wibowo. Ini bukan pemain yang cepat. Ya. Tapi selalu mematikan nih so far Greg sejak musim pertamanya di IBL sekitar 2021. Trevian
Strong move, Trevion. Belum berhasil. Greg kali ini. Jalen. Ya. Jalen. Ya. Finally. Raymond gak punya pilihan ya. Betul. Di corner ada Ricky Septano. Yang lagi hot Iya. hands. Dan memang secara konsep bermain ada sih yang percaya untuk strong side bisa memberikan help kayak gitu ya. Paling nggak cuma baiting doang, cuma mengganggu seperti kasih satu step doang. Tapi tadi Raymond tahu ini sudah 5 3 point, 5/10 3 point dari Ricky Septano, 15 poin. Jadi yang nggak usah dilepas lah. Jadi stay with your man, oke? Hanya 2 poin saja setelah 2 poin berikutnya dari anak-anak Pasifik Sisa Surabaya. Dan cukup menarik, tidak ada nama Agam Subastian sejauh ini di lapangan. Benar, ya. Masih menjadi cadangan. Dan ini keputusan yang cukup menarik dari Coach Dani Kusuma ya, karena memang kita tahu semua Agam dalam 2 musim pertamanya bersama Borneo selalu mendapatkan tempat yang cukup baik ya sebenarnya ya, di starting 5 dan juga di second layer dari Borneo Hornbills. Tapi di game kali ini kita lihat ada adjustment yang cukup menarik dengan memasukkan seorang Stephen Orlando ya. Ya, di starting 5 ya. Bahkan itu mungkin pertama sejak berapa game terakhir ya kalau kita ngomong dari musim lalu ya. Sangat jarang sekali kita lihat Stephen Orlando turun sebagai starting. Tapi so far tadi di first half cukup bisa membantu, dan sekarang memang bergeser anginnya ke Pasifik. Kita lihat respon apa yang akan dilakukan oleh Coach Dani Kusuma. Karena menurut saya ini udah kena sih zone-nya ya. Jadi harus diubah atau ya paling nggak harus di-refresh nih para pemainnya, karena tadi poin yang paling gampang tadi ketahuan bagaimana zone-nya udah pecah adalah cutting dari Greg tadi ya. Iya betul. Harus ada adjustment ya. Dan kita nantikan adjustment dari Dani Kusuma di awal kuarter ketiga ini. Let's back to the game. 48-46 mampu dipangkas jaraknya oleh anak-anak Pasifik. Jamar Yonatan sudah bermain. Jamar Andre Johnson, ada foul dari Yonatan K. Yang sekali lagi ini musim yang berat bagi Yonatan ya. Sekali lagi tadi Adrian sudah membahas pemain yang sudah terkena cedera Achilles itu untuk balik saja, untuk bermain lagi aja sudah menjadi mukjizat bisa dibilang ya. Bisa dibilang seperti itu. Top rebound dari IB Tokopedia 2024 sejauh ini ya, Kirill Green yang sudah sempat kita bahas. Dan udah week lalu nggak main ya, begini baru. Iya, baru main begini. Ya. Nanti akan berpindah ke Gor Merpati ya. Besok warga Bali besok sama kita. Sama kita juga ya? Iya, sama kita. Lawan Prawira Hanum Bandung. Ya berhasil Jamar Andre Johnson ini poin tertinggi Jamar sejauh ini bagi Borneo ya. 17 poin. Ya, dan masih kuarter 3. Iya. Masih lama lagi kuarter 3 ya. Iya. Jalen. Pick and pop. Little two-man game. Jalen once more. Hey, nice show. Nice show. Ya, tough shot. Sayang sekali tidak ada defensive rebound. Jalen. Stephen Hurt. Wow, Trevion. Dava. Kick out. Nice one. Find the hot hands. Block. Wah. Sayang sekali lagi. Iya, 24 second shot clock. Ya, 24 second. Iya, masih beruntung anak-anak Borneo Hornbills. Dan Agam masih dimasukin tuh, kita habis ngomong. Dengar apa, Bu ya? Kayaknya denger ya. Iya. 24 second karena tidak ada penguasaan ya harusnya. Betul. Tadi Jamar pun masih satu tangan ya. Yang blok tadi, ini tadi 3 point dari Ricky di awal. Dan ini tadi blok dari Raymond Sari Putra. Ya, kita masih menantikan keputusan dari referee. Ya, shot clock betul. Sesuai yang dikatakan oleh Adrian dan Mika, dan bola untuk Borneo Hornbills. Nggak diperkirakan dong, karena ada di lapangan. Kalau diperkirakan tuh kira-kira gitu kan, Bu. Soalnya banyak yang belum tahu kan, kalau misalnya bisa. belum dalam penguasaan penuh, ya kan, itu masih dihitung dalam possession benar lawan gitu. Terima kasih Albert. Agam Subastian. First second of the game ya. Ya, betul untuk Agam. Najil. Gerakan yang baik sebenarnya dari Agam. Najil ada foul. Stephen Hurt. Ya. Sayang sekali tadi Agam pergerakannya cukup baik ya sebenarnya tadi. Ada baseline cut ya. Yang harusnya memang bisa di feeding tadi oleh Najil Yang, tapi terlambat. Najil. Ini dia gerakannya in and out dribble yang sangat baik. Ya. Dan itu sulit sih ya. Kalau mengambil bolanya seperti itu untuk dia sama di-strip ya. Siapa namanya? Barkley? Cantrell Barkley, benar. Ini sama-sama sukanya wrap around ya kalau ngambil bolanya ya. Dipeluk di dekat area torso, jadi akan susah sekali diambil oleh lawannya. Baru saja gagal. Ya.
Dua tembakan free throw dari Najil Young. Jalen Richardson. Man to man game kali ini. Ya. Good cut. Oh, nice cut. Foul ya. Jelas, ada jelas, foul jelas. dari Najil Young. Ya, Trevin Leonard. Terlambat ya. Meleng. Kalau bahasa luarnya sleeping. Caught sleeping. Lewat gitu aja itu tadi. Iya. Ya di blind side sih ya. Iya, sekilas. Ya, langsung hilang. Iya. Beruntungnya ada Najil Young. Itu memang kalau posisi di situ sih rawan kena backdoor sih ya. Iya lumayan sih sebenarnya. Ya, dan Gojek lagi. Itu rawan juga. Kita kalau nggak pakai Gojek juga rawan kena promo gak sih? Iya, kayak promo banyak banget. Promonya bisa dibilang nggak ada habisnya. Kayak Gojek. Udah berapa tahun pakai promo mulu ya? Iya, nggak habis-habis tuh. Terima kasih Gojek. Aduh, sama-sama miss 2 shot. Setelah tadi sebelumnya Najil Young ya yang miss 2 shot. 54-6. Najil Young. Double drag. Jamal Johnson. Terjatuh. Aduh. Ya, Jamal Johnson sekali lagi tadi sudah 17 poin ya. Ini poin tertinggi Jamar di musim ini bagi Borneo Hornbills. Dan seperti membuat statement ya bahwa ya dia belum habis gitu ya. Iya, sekali lagi prosesnya Jamar sampai di sini lagi dan hari ini bisa memberikan performa yang cukup membantu. Sejauh ini membantu Borneo unggul juga. Ini sebuah proses yang panjang karena Jamar mengalami Achilles, kemudian coba kembali itu prosesnya panjang, bahkan sempat sangat mungkin ya waktu itu mungkin terpikirkan untuk pensiun ya. Tapi kemudian akhirnya tawaran dari Borneo datang dan ya hari ini baru saja Stephen Hart. Ya. Wow. Hari ini Jamar memberikan performa yang cukup solid dan dibalas juga performa solid dari Stephen Hurt yang konsisten dari game pertama. Sangat konsisten. Jamar. Oke. Dava. Agam Sebastian. Ada screen. Reject the screen. Kependekan dari passingnya. Bad pass. Coba tembak 3. Trevion Leonard. Dava tinggi juga ya maksudnya. Dava Doifullah. 2-point game. Stephen Hurt. Coba tembak 3 Dava. Tidak. Stephen Hurt. Jalen Richardson. Nice steal. Jamal Andre Johnson. Poin ke-19 untuk Marble 71. Itu akun Instagramnya ya. Iya. Layup aja tadi ya. Dari Jamar. Foul. Terlalu agresif dari Trevion. Mungkin kalah. Ini yang pertanyaan justru Nick Wiggins ya. Ini pemain pengganti pemain asing lainnya. Ini main hari ini cuma 3 menit 22 detik. Belum nge-shoot ya. Iya. Belum ada shot untuk Nick Wiggins bahkan dan belum kelihatan akan bermain lagi. Ini memang jadi juga salah satu pekerjaan lumayan berat untuk para tim IBL. Nice one gerakannya. Untuk mencari pemain asing karena sudah tidak terfokus dari IBL ya. Pool player ya, bisa nyari sendiri. Dava. Foul dari Yonatan kepada Rizky Aridava. Yang tahun lalu poin Rookie of the Year-nya sama Aven sama tuh. Iya. Jadi memang Dava ini ngomongnya apa ya? Cukup konsisten, cukup tahu posisinya di mana. Tapi memang so far beberapa kali ya sebagai pemain muda, sebagai pemain lokal juga mungkin masih apa ya, kesalahan-kesalahannya masih fundamental lah. Tapi yang nggak salah sih ya jelas beli lokal di Tokopedia sih. Yoi. Nggak pernah salah sih kalau beli lokal di Tokopedia tuh. Saya curiga Anda next ini di endorse nih. Enggak lah. Private soalnya akunnya. Dava. Cobaan kedua. Dava. Ya. Hasil. 1 of 2. Rizky Aridava. Main asal Lampung tadi sudah sempat dibahas oleh Adrian dan Mika. 58 atau 53-48 kembali ke 5 poin. Gregorio. Jalen. Stephen Hurt. Dava coba dari corner. Short. No foul. Oke. Jalen. Kick out. Aven sayang sekali lepas bolanya. Dan sejauh ini memang hanya seorang Ricky Septano yang berhasil menjawab pernyataan kita, Adrian. Iya, nggak gampang juga sih ya dapat passing bullet pass itu namanya ya. Dari seorang Jalen Richardson. Jaraknya terlalu pendek untuk passing sekencang itu. Mungkin juga menurut saya sih seperti itu. Tapi Aven tadi juga tidak siap untuk mendapatkan bola. So, turnover yang disayangkan. Lihat apakah bisa
UI Borneo memanfaatkan turnover itu untuk menjadi jarak 7 poin. Nick Wiggins akhirnya kembali bermain. Jamar. Short. Belum berhasil. Masih 53-48. Keunggulan untuk Borneo Hornbills. Gregorio. Stephen Hurt yang belum tergantikan sejauh ini bagi Pacific. Nick Wiggins. Balik. Sulit sekali. Iya, tidak ada pergerakan ya. Sulit sekali untuk Stephen Hurt tadi ya, mengkreasikan peluang bagi anak-anak Pacific. Jamar Andre Johnson, wow, keputusan yang kurang baik dari Jamar tadi, terlalu terburu-buru. Another turnover dari kedua tim, kali ini dari Pacific Sesar Surabaya. Iya, sequence yang membuat Pacific akhirnya kehilangan momentum lagi. Sekali lagi nih pemain, kita ngomongin Borneo hari ini memutuskan untuk bermain dengan zone. Harusnya tahu bahwa pergerakan tanpa bola adalah hal yang paling penting, tapi keputusan itu tidak terlihat dari Pacific. Stagnan di posisi masing-masing dan akhirnya mengandalkan cuma two-man game dari para pemain asingnya. Dan sedikit beruntung saja dengan Ricky Septano berhasil menemukan tembakan-tembakannya, jadi 15 poin dari Ricky Septano. Sebaliknya defensive end ini juga cukup berbahaya dengan upaya agresif dari para pemain Borneo. Ini rawan foul. Yonatan sudah 2 foul dan langsung ditarik keluar. Kali Tino Bungan coba 3 point. Belum berhasil. Ada Najilnya pas. Terpleset sayang sekali. Ada foul atau out of bounds? Ya, harusnya sih out of bounds ya. Iya, out of bounds ya. Najil yang memang secara ini juga salah satu yang oke nih ya, secara CV. Betul. Salah satu pemain asing yang oke di musim ini. Meskipun tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain di NBA, tapi angka-angkanya juga cukup oke di basket-basket dan cukup levelnya juga cukup tinggi. Seperti BAL kemarin ya, Basketball African League. Nick Wiggins, Gregorio. Ya, ini kalau ada pergerakan gini bola bisa ngalir. Nah, Greg. Good pass. Nice pass. Ya, itu yang diharapkan oleh Stephen Hurt ya. Pergerakan dan akhirnya memudahkan bagi dirinya untuk menciptakan angka. Benar, harus ada pergerakan karena paling enggak defense ini ada kebingungan lah yang tercipta di defense-nya. Jadi kalau nggak ada pergerakan ya udah defense-nya aman aja, stagnan di posisi masing-masing dengan 3-2 ataupun 2-3 ya. Najil. Cepat sekali Najil. Najil, ada foul berikutnya dari Stephen Hurt atau dari Gregorio. Harusnya sih Nick Wiggins kayak mungkin ya malah atau Greg sih. Oh ya. Harusnya yang tadi jangan Nick Wiggins kan deh. Iya. Coba kita lihat tayangan ulangnya. Ya, Nick Wiggins betul. Tidak ada pergerakan dari Greg ya. Saya harap juga para pemain Borneo ya bisa mendapatkan banyak hal dengan keberadaan Najil yang ini. Ini salah satu menurut saya kalau pribadi mengamati udah 5 game. Ini kecepatan dia untuk between the leg ya, switchingnya. Ini cepat sekali, little. Kemudian juga langsung change of pace, kita ngomong kecepatan dari lambat, cepat, lambat. Ini juga selalu mematikan. Meskipun mungkin kalau kita ngomongin akhirnya field goal keseluruhan mungkin tidak seefektif yang dibayangkan ya. Karena sekali lagi kalau jadi pilihan utama serangan, kemudian banyak pemain yang stagnan ini juga akhirnya shot selection-nya juga jadi jelek. Gitu. Betul. Gregorio kembali ke Nick Wiggins. Coba, nice pass. Stephen Hurt berhasil, wow. Stephen Hurt yang sejauh ini juga seperti mendominasi ya bagi Pacific Sesar Surabaya di area offensively. Dengan tidak hadirnya seorang Trevian, Najil Young. Lepas, nice steal dari Nick Wiggins. 2 poin berikutnya, nice fall dari Jamar Andre Johnson tadi. Tidak memudahkan bagi Nick Wiggins menciptakan penyeimbangan atau penyimbang skor di malam hari ini. Ya, it's a good foul from Jamar Andre Johnson pada Nick Wiggins. Ini dia kakak kandung dari Andrew Wiggins, NBA champion. Yoi, 2022. Ya, Rookie of the Year ya, Andrew Wiggins tuh ya. Iya. Oke. Soalnya saingannya cedera, Jabari Parker. Sekarang ada di Barcelona. Bermain sama Willy Hernan Gomez. Berhasil Nick Wiggins 1 poin tambahan untuk Pacific Sesar Surabaya dan berkesempatan untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal cukup jauh 13 poin ya di akhir kuarter kedua. Ngejarnya cukup cepat sebenarnya ngejarnya. Iya. Ini kita apakah bisa tie game? Nicholas Wiggins belum berhasil, sayang sekali.
Ice. Lagi-lagi offensive rebound. Nick Wiggins. Greg. Stephen Hurt. Bali. Greg. Passing. Terbaca oleh Trevian. Jamar cepat. Sangat-sangat agresif Jamar game hari ini. Cari Najil Young. Raymond. Screen dari Trevian. Kick out. Sevely corner 3. Boom. Good sequence dari Borneo Hornbills. 3 angka pertama untuk Sevely. Rondo Nuwu, the birthday boy. Gregorio. Nick Wiggins. Ragu-ragu Greg. Stephen Hurt. Let him do the work. Passing. Lagi-lagi ada pergerakan. Lagi-lagi Greg. Najil Young once for the highlight with a two-handed dunk. Time out. Diambil oleh Coach Dicky Fredo. Setelah momentum yang dibangun cukup baik oleh anak-anak Pasifik kembali hilang di akhir kuarter ketiga ini. Ya, running 5-0 melalui satu 3 point dari Sevely Rondo Nuwu melalui pergerakan yang cukup bagus dari two-man game. Raymond Sariputra dan Trevian Leonard. Kemudian diakhiri dengan sekali lagi kebingungan di offensive end saat para pemain Pasifik tidak bergerak dengan baik dan akhirnya ada dunk dari Najil Young. Ini ada replay sebuah block but foul dari Jamar Andre Johnson dan ini kick out menemukan Sevely Rondo Nuwu di corner 3, jarak terdekat untuk melepaskan 3 point and nothing but net untuk seorang Sevely Rondo Nuwu. Terakhir sequence turnover dari Greg tadi, sayang tidak ada yang rollman untuk Greg temukan and Najil Young for the flush. Dan timeout, ini timeout penting menurut saya bagi Pacific Cesar Surabaya ya. Momentum yang tadi sempat dibahas juga oleh Adrian bahwa sudah terbangun cukup baik, tapi sayang tidak bisa di-maintain dengan baik dan justru menjauh lagi anak-anak Borneo setelah tadi hampir disamakan ya oleh Wiggins ya. Ya, yang akan menjadi tugas berat ini adalah berhadapan dengan endurance ya, utamanya dari Stephen Hurt. Bagaimana ini pemain 5 game, ini perlu digarisbawahi lagi, datang di minggu yang sama dengan game week pertama Pasifik. Saya lupa 3 hari atau 4 hari sebelumnya. Kemudian dia bermain sampai sekarang dengan rataan menit 30 menit lebih dan bermain dengan hampir double-double di semua game ya. Average-nya pun double-double gitu. Jadi ini pemain bisa dibilang paling lelah, mungkin saja pemain paling lelah, dan Pasifik harus segera menemukan cara. Paling nggak gini, pilihannya adalah mengefektifkan permainan dari Stephen Hurt atau coba mencari penggantinya nih kalau lagi dikasih waktu break. Greg game. Tough shot. Ya. Gregorio Wibowo. Dan kembali ini it's a good time out. It's a good time out dari Coach Dicky Fredo ya. Yeah. Momentum harus terus dijaga oleh anak-anak Pasifik jika ingin mengambil game kali ini. Sevely. Najil Young. Open. Hesitation. Najil Young sulit sekali. Keputusan yang kurang baik dari Najil Young. Stephen Hurt bawa bola sendiri. Stephen Hurt. Tidak ada meminta. Hampir dicuri. Nick Wiggins. Avan. Nick Wiggins. Ya, foul kedua dari Raymond Sariputra. Ini juga kita hari ini tidak ada nama Diofredo di tim. Artinya Diofredo bisa dibilang di bahasa anak-anak di rolling ya. Atau off dari squad. Tapi selain itu, mereka hanya meninggalkan sosok bisa dibilang Federico sebagai point guard atau Dava gitu ya. Tapi mereka kedua nggak ada di lapangan nih hari ini, di posisi ini. Jadi Greg yang bawa bola ini juga nggak gampang juga gitu loh ya. Betul. Greg jauh sekali. Gregorio. Wow. Ya. Tembakan yang sangat jauh sekali dari Gregorio Wibowo. Ya. 59-58 kali Greg menebus kesalahannya tadi ya. Ya, last shot. Ya, on the third quarter, Najil Young. Strip. Najil Young, wide shot. Ya. Usaha dari Najil Young mengakhiri jalannya kuarter ketiga. Borneo Hornbills 59, Pacific Cesar 58. Don't go anywhere. We'll be right back.
di Gor Lega Tangkas, Kabupaten Bogor. Setelah kita menyaksikan kuarter pamungkas pertandingan antara Borneo Hornbills berhadapan dengan Pacific Sesal Surabaya hanya berjarak 1 poin saja setelah tembakan dari Gregorio Wibowo berhasil menciptakan 3 angka yang cukup krusial. Dan tadi ada pasangan yang romantis ya di malam Sabtu ini ya. Iya, itu tuh sebenarnya gini. Terus sebenarnya yang perempuan tuh nggak suka-suka basket amat, tapi demi cowoknya akhirnya ikut nonton. Wajar itu. Kalau Anda dua-duanya katanya suka basket ya? Duduk siapa maksudnya? Oh enggak. Apa maksud Anda, Bu? Oh, iya. Kita penting ngebahas statistik, Bu. Oh iya. Kayak 44% tembakan dari Borneo yang sebenarnya turun, dan Pasifik naik 4%, 43%. Ini juga alarm untuk Borneo meskipun belum disalib, tapi artinya Pasifik ada di sana bisa saja membahayakan mereka untuk mendapatkan kemenangan perdana di musim ini. Kick out, Reman Sariputra dari Jamar tadi. Ayaman. Oh, gerakan yang sulit. Belum berhasil. Stephen Hart. Ya, selantai dari Jamar Andre Johnson. Ya, keputusan sudah bulat dari referee. Bola untuk Pacific Sesal Surabaya dan memulai pertandingan dengan cukup baik. Iya. Good stop ya dari Pasifik. Let's see apakah mereka akhirnya bisa mengambil keunggulan pertama mereka di game ini. Karena belum pernah unggul sejak tip off. Ini peluangnya. Kali ini Stephen Hurt. Langsung saja Stephen Hurt. Take the lead 61-59 Pacific Sesal Surabaya di awal kuarter keempat ini. Adrian. Ya, first lead of the game, simple play, pick up and pick and pop antara Jalen Richardson dengan Stephen Hurt is familiar move, tapi sekali lagi Trevion Leonard terlambat kali. Jamar dibalas. Jamar Andre Johnson. Poin keberapa Adrian? Jamar 22. Wow. 22 sama dengan Najil Yang, 22 juga. Wah, terbuka. Ricky Septano. Kesalahan terbesar Borneo Hornbills membiarkan Ricky Septano menembakkan 3 angka ke-6-nya pada malam hari ini. Wow. Iya, ini wow. Jamar floater. Jamar. Wow, Jamar nice with the answer, right? Ini sejauh ini pemain dengan 3 angka terbanyak siapa ya di kalau one game ya? Musim ini kayaknya masih ini ya, baru ini ya. Ricky ya? Iya. Dibalas, saling membalas angka kali ini. Nice sequence dari kedua tim. Ya, Ricky itu 6/12. Yang nggak miss tadi 3 beruntun ya, 4 beruntun nggak miss. Kemudian miss 1 di blok. Safely. Nice. Move dari Safely. Sulit sekali gerakannya. Jamar. 3 detik. Take a shot. Jamar. Andre Johnson. Belum berhasil. Nice defense dari Pacific Sesal Surabaya. Ya, begitu terlambat tadi dalam menjalankan sequence. Safely utamanya ya. Akhirnya waktu juga terkuras tadi ya. Dari pergerakan Safely. 66-64. Pertandingan yang memiliki potensi overtime sangat tinggi. Jalen. Sulit sekali. Aven. Wah. Di hadapan Jamar tadi. Jamar masih mampu menyelamatkan bola. Raymond. Saya tadi hampir off guard tuh saat Abu bilang potensi overtime ya. Oke. Boleh juga nih. Trevion. Najil Yang. Ada foul dari Aven ya. Harus dari bawah. Iya. Kalau mau ngambil dari belakang nih, tangannya harus lewat bawah. Udah di atas potensi foulnya sangat tinggi. Iya. Baru saja ditunjukkan oleh Aven Harian Pratama, pemain asal Banyuwangi, kelahiran 2004. Sekarang ini pemain paling muda nih harusnya Dam. Oh iya, kalau Dam ya. Iya. Iya. Atau Radit ya. Radit Dewa. Iya, Radit Dewa ini kan baru lulus SMA tahun lalu ya. Tahun lalu. POP ya. Mungkin 18-19 ya. Sama kayak Dam harusnya. Dam masih POP ya, Dam ya. Anyway. Iya, kalau adanya Julian? Adriana. Agak lama juga ya. Iya. Jamar 3 point. Belum berhasil Jamar tadi. 66-64. Aven. Stephen Hurt. Gerakan yang sangat baik dari Stephen Hurt. Stephen Hurt fake shot and drive. Poin ke-19 Stephen Hurt sudah double-double dengan 11 rebound dan 5 assist. Kali Najil Yang
Najil, tough shot. Wow. Najil. Wow. Nice move. Najil Young. Jalen. Ya, 2 lagi. poin. Tuh main Masih game berjalan. aja. Ya. Tidak perlu. Tidak perlu fancy move, ada foul. Ada kali. foul? Oh, bahaya. Iya. Bahaya. Ini kalau di NBA kena technical tuh. Betul. Trevion tuh. Protes. Ya, masalah landingnya aja sih tadi. Iya. Landingnya Jalen ya. Ya memang ini kalau kita ngomongin pembahasan kita di awal nih, kemenangan akan menjadi obat yang paling mujarab sih bagi kedua tim ya. Benar sekali. Di game kali ini ya. Benar sekali. 4 game untuk Borneo tanpa kemenangan, 5 game untuk Pasifik tanpa kemenangan. Iya, kalau Pasifik saya nggak terlalu worry karena secara permainan so far sih cukup oke sebenarnya ya. Benar. Cuma memang hanya close the game-nya aja nih Pasifik Iya, nih. dan memang barisan lokalnya ya Boy ya, yang Iya. kalau step up pasti aman. Ya, Nah seperti barisan lokal di Tokopedia ya, iya. bisa dibeli tuh, beli lokal barang-barang Tokopedia. Apa tuh? Diskonnya. Barisan lokal Tokopedia itu apa tuh Adrian tuh? Itu barang-barang lokal, Bo. Iya, beli lokal gitu. dong. Karena support UMKM, Bo. Itu loh. Ini UMKM nih, Bo. Yoi. Kembali ke lapangan, 3 poin berjarak kali ini Pasifik Sesa Surabaya unggul atas Borneo. Apa tuh? Double foul? Double foul? Ya, Jamar dan Aven ya. Oh, Aven justru yang foul. Oh, Aven doang ya? Ya. Oke. Foul kedua Aven kepada Jamar. Jadi sebelumnya kepada Najil yang ya. Ini sequence seperti ini kita udah bawain berapa pertandingan ya? Tim yang unggul sepanjang 3 kuarter gitu, di kuarter keempatnya justru Iya, hilang ya. Bener. Ya, salah satunya Pasifik juga ya. Oh iya, lawan Iya. BPJ ya. Iya. Main ya. Najil. Raymond. Screen dari Tino. Aduh. Miss komunikasi tadi. Najil. Oh, terbuka. Jamar. Itu strong. Sayang sekali. Ya, ada foul dari Fantino Wungan. Iya. Ini saya juga penasaran ya dengan keputusan Coach Dani ya, bahwa rotasinya juga sangat kecil sekali ya. Sultan Prawira belum main, kemudian Pondra belum main, Aga main 5 menit, Calvin Chrysler main 3 menit, Tino ini baru masuk ke menit ketiga nih ya. Ini cukup kecil juga rotasinya ya. Iya, cukup berbeda jauh ya kalau kita lihat Coach Tondi ya. Iya. Di 2 tahun pertama Coach Tondi cukup rajin bisa dibilang merotasi pemain. 69, 66, 6 menit tersisa. Siapa yang akan menjadi pemenang pada game kali ini? Stephen Hurt coba tembak mid-range. Wow, sayang sekali. Short tadi. Ya, kickball valuation mengenai kaki dari seorang Aven. Rian Pratama bola untuk Borneo Hornbills. Dan IBL fans perlu diingatkan di pekan ini kita masih ada 5 game lagi. 2 di Sabtu besok dan 3 di hari Minggu. Jadi pastiin teman-teman yang timnya bermain di kandang untuk datang langsung ya ke masing-masing home courtnya. Karena kita akan ada jeda pemilu di pekan depan. Dan back to the game, Jamar belum berhasil. Masih ada Najil Yang. Ada foul dari Najil Yang. Iya, jelas. Foul dari Najil Yang. Yang jelas ya memang dia nggak sengaja juga sebenarnya. Nggak bisa ngerem. Nggak bisa ngerem aja. Gitu kan. Selling job ini ya. Iya kan si Jalen bilangnya ini ke IQ ini. Najil Yang tuh fall out. Oh. Wow. Oke. Ya. Fall out. Ini akan menjadi masalah bagi Borneo Hornbills di sisa 6 menit terakhir ini. Iya benar, foul out, foul kelima dari Najil Yang. 24 poin, 5 rebound. Itu yang harus coba disubstitusi oleh pemain penggantinya. Safely yang bermain kali ini. Dan Jamar nih harus lebih agresif lagi ya. Jamar 24 poin dan 7 rebound. Jalen side step on 3. belum berhasil. Safely, nice tip. Ya, dibiarkan aja. Dibiarkan saja. Sampai kembali ke 24 nih shot clock-nya. Betul. Ya, so far 24 poin ini top skor untuk kedua tim. Jadi ada Jamar dan juga Najil Yang. Kemudian 10 poin tambahan dari Trevion Leonard. Dengan Pasifik hari ini ada 4 pemain dengan double digit poin. Ini pertama kalinya Pasifik musim ini. Ada Aulas Ariski, Septano dengan 18 poin. Stephen Hurt double-double 19, 12, 5.
Kemudian ada Jalen Richardson dengan 14 poin dan Greg Gorio Wibowo 12 poin. Stephen Hurt. Oh, hey, big man can move. Stephen Hurt. Oh. Belum berasa, sayang sekali sequence yang sangat baik sebenarnya tadi dari Stephen Hurt. Sangat mengagetkan banyak orang. Karena tiba-tiba between the leg, behind the back. Ini Stephen Hurt atau siapa itu tadi ya? Safely. Same. Dava. Play. Dava block. What? Ada foul terlebih dahulu. Ya, foul. Pasti Stephen Hurt itu ya harusnya ya. Bukan. Harusnya bukan. Jalen ya. Fake. Wah iya, Ya. gak nyangka. Ya, itu. Ada fake hand off ya. Seolah-olah playnya kan hand off. Good fake dari Rizky Aridava. Ya, Tokopedia ada diskon spesial dan bebas ongkir. Jadi buat teman-teman yang mau beli barang favorit kalian di Tokopedia bisa langsung sekarang atau check out sekarang karena banyak diskon yang menanti kalian. Adrian mau beli apa? Saya mau beli kemeja sih warna abu satu lagi. Soalnya Anda katanya udah beli ya, saya belum. Sudah dong. Saya sih mau beli jersey kayak jersey. Tapi ini saya belum tahu sih ini pemain-pemain atau tim-tim IBL nih dijual gak ya Tokopedia ya? Wah iya, makanya kita pantengin dulu ya. Di IBL Store ya, biasanya sih tahun lalu sih IBL Store ada Iya, ya? berarti harusnya ada sih. Back to the game, Pacific. Iya. Masih unggul 6-7, 6-9, Greg. Tampak lebih percaya diri Greg. Greg Wibowo. Wah, Tough shot, Greg. sayang Ya, sekali. Jamar. dirian tadi ya. Ya, ada foul dari Gregorio pada Jamar Andre Johnson. Dan sekali lagi ini baru bergabung ya. IBL fans bahwa Najil yang sudah fall out Iya. bagi Borneo Hornbills di awal quarter 4 tadi ya. Sisa 5 menit. Sisa 5 menit. Ya. Dan hanya menyisakan seorang Travian Leonard sebagai pemain asing karena Devondrick Walker. Kita belum mendapatkan rilis resminya. Tapi sudah tidak terlihat di game terakhir kemarin saat kalah dari apa ya ini? Rans ya? Iya, Oh, Rans biasanya kan ada di lapangan juga ya, meskipun nggak main ya. Ya. Nggak ada kemarin di lapangan. Ya. Hari ini pun sama ya. Ya, kemungkinan besar diganti dan kita nantikan ya rilis resmi dari Borneo Hornbills. Dan baru saja time out diambil oleh Coach Dani Kusuma setelah sejauh ini masih tertinggal 2 poin, tapi secara momentum mereka cukup kehilangan dengan tidak hadirnya seorang Najil yang di lapangan. Benar, di second half ini ada running 33 berbanding 23 dari Pacific. Jadi ini cukup melukai Borneo yang tadi sepanjang first half unggul, bahkan unggul sampai kuarter keempat sebelum akhirnya Steve Hurt datang dengan 3 point dan membalik keunggulan. Dan Jamar Andre Johnson menjadi pemain yang bisa dibilang stealing the spotlight ya pada pertandingan kali ini, 24 poin. Wow, ini poin yang nggak pernah kita sangkain dari Jamar musim ini sih. Ya, dan 8 rebound tambahannya. Jadi agresif sekali dan sekali lagi jika ada terlewat tadi 3 kuartal pertama, nanti bisa lihat cuplikannya dan bagaimana melihat Jamar ini sangat-sangat agresif hari ini dan agresif ya. Sudah ada 21 shot dilepaskan oleh Jamar, masuk 9, 42%. Kalau bicara rataan liga sebenarnya ini juga masih bagus-bagus saja, tapi fakta bahwa Jamar mengambil 21 shot ini, wow, kita harus tarik mundur entah kapan ya. Saya pun merasa di SM pun nggak sebanyak ini. Mungkin di Dewa juga nggak akan sebanyak ini sih. Mungkin waktu di ini ya, Louvre. waktu dia MVP lagi ya, di Louvre ya. Waktu bubble ya. Iya. Safely. Hesitation dari Safely. Travion Leonard, good spin move Travion. Wow, nice move dari Travian Leonard. Poin keberapa, Adrian? 12 poin dari 15 shot, Tie game. 10 rebound, dan kali ini tie game ya. Nick Wiggins ataupun Jalen Richardson. Jalen Stephen Hurt Lepas. Sayang sekali ya. Sudah cukup terbaca itu main game antara Jalen dan Stephen Hurt sejauh ini. Iya. Dan uniknya selalu bermain di kiri ya. Iya, main nyaman. Kalau untuk pemain dengan strong hand kanan, kiri itu harusnya lebih enak. Iya. Untuk rhythm dribble-nya ya. Greg mencari rekan setimnya, belum, hampir saja turnover. Jalen. Gerakan yang sulit. Masuk. Belum berhasil. Jamar Andre Johnson lagi dan lagi. Rebound ke-9 untuk Jamar Andre Johnson. Kesempatan untuk membalikan keadaan kembali anak-anak Borneo. Ini kalau winning percentage-nya masih 50-50 ya kedua tim ya.
Kita belum tahu siapa yang Safely. akan menang kali Safely. Big shot. Menjawab ketidakhadiran Najil yang di lapangan, pemain asal Kalimantan Timur. Ya. Wow. Poin ke-6 Safely. Dua-dua dari 3 point. Lepas dan turnover dari Gregorio Wibowo. Wow, momentum Shifting ya. shifting Yang begitu tidak cepat. cukup bagus iya. Untuk Pasifik utamanya. Nick Wiggins masuk. Ini keputusan juga yang menarik. Di saat seperti ini Nick Wiggins yang turun. Oke. Dan Nick Wiggins total baru bermain 8 menit. 7 menit 59 detik lebih tepatnya. Belum ada shot dari Nick Wiggins. Wow. 0/0. 1 poin dari free throw 1/2. Mungkin sih lebih keputusannya memang untuk mengistirahatkan Jalen untuk last 2 minutes mungkin ya. Jadi saat mungkin ada dead ball lagi, saya rasa sih Jalen Richardson yang akan kembali bermain. Ini juga keputusan yang akhirnya cukup bagus dari coach Diki dan juga jajarannya bahwa di game ini tidak ada Jalen bareng Nick Wiggins ya. Ya, Tidak turun bersama. Trevian. Travian Leonard, Lepas sayang sekali. Nick Wiggins. 7 detik. Ya, jumbo situation bola untuk Pasifik Sesal Surabaya. Ya, sequence yang kurang baik dari Borneo ya. Ya. Keputusan Trevian Leonard tadi, ini kan pemain juga strong hand-nya kanan ya. Saat kanannya penuh juga masih di strong hand juga. Ini Betul. yang akhirnya bisa rame itu. Tangan yang mengganggu Trevian Leonard. Dan bagi teman-teman yang lagi nonton di rumah nih, bisa langsung pesen GoFood aja karena murah, cepat, dan pasti enak makanannya di GoFood. Ya, Karena sama kayak bapak-bapak yang lagi ngatur siaran ini ya. Iya. Kayaknya lagi pesen GoFood ya. pesen GoFood. Rizky Adidava menuju ke garis free throw, berkesempatan untuk menambah, melemparkan keunggulan. Ya, ya, 73-69 poin. Keberapa Dava? Kelima. Rizky Adidava saat atas atau asal Universitas Esa Unggul Jakarta tahun keduanya bersama Borneo Hornbills. Rizky Adidava berhasil. Tapi Poin kemarin tuh ke-6. Liga Mahasiswa udah nggak main deh, Boy? Nggak main. Oh. Nggak main. Sebenarnya ada sebenarnya di awal dari roster ya. Oke. Tapi akhirnya Belum lulus soalnya harusnya kan ya? nggak bermain. Bermainnya di Pomnas ya akhirnya kan. Oke. Nick Wiggins, Jauh. first shot of the game. Waduh. Kayak Jalen Richardson main lagi seharusnya. Ya, cukup membingungkan ya, nggak pernah ngambil shot Ya. di sepanjang pertandingan, dan ngambil shotnya cukup aneh juga nih Ya. di akhir kuarter keempat ini. Safely Tuh. Safely. Good move. Sayang sekali. Malah passing ke Bapak Arya Kurniawan tadi, sayang sekali. Tadi siang masih sama saya, Bapak Arya Kurniawan sekarang udah di sana. Syarat Bapak Arya Kurniawan dan juga Pak Jansen hari ini sebagai fotografer. Ya. Clutch shot ya Jansen ya. Iya kayaknya. Iya. Nick Wiggins masih belum ada Jalen ya. Ya. Ricky Septano. Ricky! Oh. 3 point ketujuh untuk Ricky Septano. Ya, this is the apa ngomongnya? The highest ya. Ya, the highest so far ya di 4 game week pertama bagi IBL Tokopedia 2024. Raymond coba dibalas, Raymond Sadiputra. Ya. Good rebound dari Nick Wiggins. Ini penting Nick Wiggins. Kali Jamar yang ngambil Ricky Septano. Nick Wiggins. Wah, Good pass. Time out. Ya. Diambil oleh coach Dani Kusuma. 74 mampu disamakan kembali oleh Pasifik Sesal Surabaya. Adrian. Abu nggak mulai ini, Bu? Nggak mulai deg-degan gitu, Bu? Apa kalau kita overtime lagi ya? Overtime lagi kayak ini, Bu ya. Kalau di minggu lalu di hari Sabtu atau Minggu ya? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Overtime semua dan hari ini Pasifik Bima Perkasa, kemudian Tangerang Hawks dan Rans. Kita overtime dua-duanya. Dan ini kali ini mendekati under 2 minutes game. Game jadi ya tadi ya 3 point dibiarkan saja tadi oleh Jalen yang berusaha untuk help defense kepada Trevian Leonard. Nah, ini dia balasan dari seorang Ricky Septano ya. 7/13 3 point, 53% dari Ricky Septano. Kemudian ada Nick Wiggins. Wah, ini Ya. nice vision ya Yap. dari Nick Wiggins. Dan Ya kita belum tahu nih ya game buat siapa.
sekali lagi Jamar Andre Johnson bisa jadi tetap mematikan di game seperti ini dengan sudah 24 poin 9 rebound. Saya rasa bola akan lebih banyak di Jamar ataupun Safely dengan Najil Young yang fall out dengan 24 poin dan 5 rebound di sisa waktu tadi sekitar 5 menit kuarter keempat. Trevion Leonard akan kecil sekali peluangnya untuk menghabisi game. Jadi pasti aja di ball handler mereka. Sedangkan Pasifik kali ini sedang ada di atas angin sedikit. Angin mereka ada di atas dari Borneo sedikit dengan running 5-0 barusan. Ricky Septano 21 poin, semuanya dari 3 point, 7/13 3 point. Stephen Hurt 21 poin, 12 rebound, double-double. Dengan tambahan 5 assist. Kemudian Jalen Richardson 14 poin, 8 rebound, 9 assist. Let's back to the game after timeout dari Coach Dani Kusuma. Safely Ranonu. Trevion. Safely coba mengambil peran dari Najil Young. Raymond Sariputra, Trevion, 8 detik. Coba ISO play. Raymond terbuka. Sendiri. Raymond Sariputra, big shot from the veteran. Wow. Beat the buzzer, Raymond Sariputra. Let's see apa yang akan dilakukan oleh Pasifik kali ini. Stephen Hurt, dibalas. Wide open, 3 shot. Friendly rounds. Overtime potential. Wow. We're going under 1 minute, 77 all. Let's see. Siapa yang akan lebih clutch di saat-saat genting ini. Lagi. Same play. Raymond Sariputra. Raymond nice spin move. Hampir mati bola. Yep. Traveling. Foul. Ada foul dari Raymond Sariputra. Ya. Ya, masih ada 1 foul to give bagi Borneo Hornbills. Ya. Dan ini dia hampir saya traveling ya. Iya, kemudian ada atau traveling ya. Oh, ada foul. Tapi bukan apakah oke, masih dilihatkah unsportsmanlike foul potensial? Karena tidak ada arah untuk merebut bola. Lihat sih, kita harus lihat referee sini. Dan angle-nya sih, angle-nya Iya, kurang karena kelihatan angle ya. dari situ nggak kelihatan ya. Maksudnya Raymondnya melakukan apa gitu? Iya, kayak sih grab gitu ya, berusaha untuk megang kaki mungkin atau celana. Oh enggak, oke. Putuskan untuk inbound biasa, bola untuk Pasifik 77 sama 31 detik, jadi masih ada total minimal 2 possession. Kalaupun masuk, masih ada possession untuk Borneo Hornbills. Maksimal, tapi kalau bisa Borneo membuat Pasifik bermain lebih cepat, bisa jadi 3 atau 4 bahkan. Kita lihat possession yang sangat krusial bagi kedua tim. Ya, ini unik ya, Nick Wiggins yang closing the game ya. Iya. Untuk Pasifik. Setelah hanya bermain 8 menit sebelum 3 menit terakhir. Stephen Hurt. Second on the shot clock. Stephen Hurt. Greg. Audrey. Oh sayang. Dava lepas, sayang sekali. Stephen Hurt. 7 detik. Wow. Good hands. Dari Trevion Leonard, ya, is a big turnover. Wow. Good hands dari Trevion Leonard, and last shot 5 detik terakhir akan diambil oleh Borneo Hornbills. Pertanyaan reguler yang akan saya tanyakan kepada Adrian dari Mika di sisa 5 detik ini. Saya sempat menanyakan hal ini itu di momen-momen seperti ini saat Jan Misael melakukan passing yang cukup unik tuh di Solo ya, di Malang ya? Di Malang. Dan kejadian ini terjadi lagi under 5 second, dan apa yang harus dilakukan oleh Coach Dani? Inbound apa yang paling efektif menurut Anda? Sebenarnya kan dengan kondisi imbang ya posisi, saya rasa harusnya sih ngejar 2 poin aja ya. Karena 5 detik ini lama sekali, bola masih bisa di top, kemudian Jamar atau Safely 1-2 dribble, masih bisa floater, masih bisa drive. Kalau Jamar bahkan mungkin drive to the basket masih nyampe. Jadi saya rasa sih bakal seperti itu, bakal ada drive to the basket menurut saya. Opsi kedua mungkin di corner 3 point ya, dengan inbound mereka nanti di corner terdekat, antara Jamar lagi atau juga Jamar atau Safely, saya masih percaya kedua itu. Tapi saat mereka drive potensinya akan ada Dava ataupun Trevion di dunker spot yang akan lebih aman. Jadi ini lagi-lagi ketenangan, siapa yang akan membawa bola terakhir nanti harus tenang.
Yang pertama, yang itu yang kedua. Yang pertama adalah yang inbound harus tenang juga. Ini karena sering juga kejadian yang inbound juga panik dan akhirnya turnover malah sebaliknya yang dibahaya. Ya. We'll see. 5 detik sudah di front court ya harusnya. Ya. Ya, cukup menarik sekali di Dava, Calvin, Oke. Stefli. Jadi Calvin tadi udah main ganti Raymond. Iya, tapi menarik juga ya. Maksudnya sekali lagi ini dua-dua tim menarik. Nick Wiggins yang tadi total di 38 menit pertama, 37 menit pertama main cuma 8 menit. Sekali ini untuk closing the game, ya. Calvin yang inbound. Ya, cukup. Kayaknya masih bingung. Siapa yang harus mengambil inbound? Iya, Dava harusnya yang ngambil inbound ya. Oh, itu Safely, oke. Ini bahaya Calvin. Calvin di corner sih kalau gitu. Kita lihat 5 detik. Iya. Apakah Borneo bisa mengambil poin ini untuk meraih kemenangan pertamanya malam hari ini? We'll see. Jamar keluar. Ya. Jamar. Drive. Take a shot. Oh, Calvin lagi. We are going to overtime. Another overtime with me and Adrian Darmika. Come on. Yeah. Wow. Kita udah tahu ya playnya tadi ya, benar ya. Jamar akan drive potensial ada di luar. Begitu dengan Calvin Klisser masuk, saya yakin akan ada di corner. Tapi memang cornernya kali ini di kanan. Ya ini saya rasa keputusan yang bisa dipertanyakan juga ya dari Coach Dani. Harusnya apakah Calvin yang execute atau Safely harusnya yang execute, karena Calvin baru main kecil sekali menitnya. Betul. Kalau itu overtime 77 sama. Dan kita akan kembali saat lagi setelah commercial break berikut ini. Kita kembali lagi ke babak overtime pertama untuk hari ini dan ketiga untuk saya dan Adrian di musim ini. Perasaan di 2 minggu pertama cuma ada 1 overtime. Iya. Ya, 2 minggu terakhir ada 3 overtime. Masalahnya apa sih? Iya, masalahnya tiga-tiganya kita semua lagi. Iya. Lagi-lagi Pasifik juga terlibat di overtime ini. Ini overtime kedua untuk Pasifik. Bener ya Bu ya? Sama Iya. Hawks enggak kan ya? Iya. Ini overtime kedua sama Pasifik. Kemudian ini overtime kedua juga untuk Borneo. Betul. Karena sebelumnya overtime dengan Bali. Tangerang Hawks. Oh, Hawks ya, benar Hawks. Dan uniknya dua-duanya kalah di babak overtime ya. Iya. Pasifik kalah, Iya. Borneo juga kalah. Ini akan menjadi perjudian bagi kedua tim. Siapakah yang akan meraih kemenangan pertama dan meraih kemenangan pertama juga di overtime. Benar sekali. 5 menit. Ya, Jalen Richardson kembali ke lapangan. Ya. Calvin Klisser stay juga. Ricky Septano. Ke-8. Oke. Gagal. Safely. Travion. Safely. Ronanu. Double track screen. Safely. Pass. Coba cari Jamar. Shot. Set. Travion. Nice one. Oke. Seturi. Ya. Ada foul dari Rizky Adidava dan menuju ke garis free throw. Stephen Hurt. Ya, foul yang cukup cuma-cuma diberikan anak-anak Borneo kepada Stephen Hurt. Sudah berapa poin nih, Tri? Stephen Hurt ya? 24, 13. 24 poin, 13 rebound. Main full ya? Main full. 40 menit. Wow. Tapi nggak kelihatan lelah loh dia. Iya.
Dari sini ya. Iya. Nggak kelihatan lelah. Ternyata udah ini betisnya udah narik-narik gitu. Kembali unggul Pacific, free throw yang cukup baik dari Stephen Hurt. Ya ini mayoritas poin dari Pacific datangnya dari 4 pemain saja. Jadi dari total poin mereka berapa nih? 78. Ada Aven 2 poin, Nick Wiggins 1 poin, Dava 1 poin, Iqbal 2 poin. Jadi totalnya 6 poin dari pemain lain. Wow. Sisanya dari 4 pemain saja. Ricky, Greg, Stephen Hurt dan juga Jalen. Jamar. Tough shot. Wow. 26 poin sudah. Jamar. Andre Johnson. He is back. Wow. Tough shot. Greg. From 2-time MVP. Wiki Septano. Stephen Hurt fake drive. Foul. Gerakan yang Nggak punya pilihan Jamar. iya udah. Jamar ini baru foul kedua Jamar, aman. Dan ini masalahnya Stephen Hurt nih bolanya sekarang ke dia semua. Iyalah. Ini akan jadi PR juga untuk dia ya di sisa 4 menit terakhir ini di babak overtime. Ini mungkin juga keuntungan karena lawan punyanya Trevion gitu loh. Iya. Bukan pemain yang agresif yang dapat bola gitu. Jadi Stephen Hurt pun defense-nya nggak secapek itu bisa dibilang ya. Dan Raymond sudah bermain dan tampak Stephen Hurt mulai kelelahan. Stephen Hurt mulai hurt. Starting to hurt. Ini karena 40 belum pernah diganti sama sekali di game ini ya. Wow. Ini 40 bener ya? Ya bener ya, 41 10 detik, berarti berapa? 40 menit 70 detik. Ya sejauh ini rekor masih paling panjang Kentrell Barkley 40 poin. 40 menit. Udah jelas kali berarti sama dia. Iya, dikalahin sama Stephen Hurt ya. Yang waktu ini ada diganti semua ya. Tangerang Hawks lawan Borneo tuh agak ada yang main full ya? Seingat saya nggak ada. Seingat saya nggak ada. Oke. Stephen Hurt, ini juga salah satu tanda-tanda kecapean nih. Iya tuh, udah nggak fokus ya. Ya sedikit mengingatkan ya seorang Jamar Andre Johnson, ini 2 times IBL Champions, 2 times IBL All-Star, 2 times IBL Finals MVP, 2 times MVP musim reguler, Defensive Player of the Year 2021, Rookie of the Year 2016. Ya tampaknya ini udah ketarik nih kakinya Stephen Hurt nih kalau lihat dari itu, dari gelagatnya ya. 79 under 4 minutes, safely Rondonuwu. Safely. Shot. Jauh sekali. Safely gagal. Masih Trevian. Raymond Saliputra. Ya, harus kasih ke Jamar. Betul. Let him cook. Jamar. Kick out. Safely. Ragu. Belum berhasil. Lagi-lagi Dava kali ini offensive rebound. Trevian. Raymond terbuka. Ragu-ragu. 8 detik. Kick out. Sayang sekali. Masih bisa? Ya. Ya. Ya, Ricky Septano. Ricky Septano. First 2-point shot of the game. Dan langsung minta diganti kram. Atau ankle? Atau kram? Ya, agak sakit nih, minta diganti dia ya. Ya, turnover. Bagi anak-anak Borneo Hornbills kali ini bola untuk Borneo masih setelah turnover dari... Oh, kram. Iya, turnover dari Raymond tadi. Wah, kenceng tuh. Aduh. Kenceng. Ini udah kayak gitu ini ya. Kalau untuk main lagi agak sulit juga tuh. Bener. Udah ketarik seperti itu dan kita lihat siapa yang dimasukkan oleh Coach Diki. Ya ini unik ya juga Pacific. Sejak game kemarin, game sebelumnya ya. Bergantian yang berdiri ya, Coach Diki dan juga Coach Rusdi. Ya, head coach dan juga asisten coachnya gantian berdiri, jadi masih ngasih kode satunya kalau mau berdiri, satunya harus duduk karena memang hanya boleh satu orang yang berdiri. Jamar, Trevian Leonard melawan Stephen Hurt. Coba Raymond on 3 belum berhasil. Jalen. Ya. No foul needed ya. Rebound ke 9 dari Jalen Richardson. Triple double watch, 9 rebound 9 assist. Kick out, Dava. Greg, gerakan yang baik. Greg, masuk. Wibowo. Wow. Poin ke-14 Greg. Dan 8 assist dari Greg. Wow. Hari ini cukup agresif. Ini Greg yang selama ini kita kenal. Betul. Jamar.
Backing down, Jalen, Jamar, tough shot, Jamar, blank shot, no good. Under 2 minutes, ya. Sequence yang kurang baik bagi Bonnie Hornbills di akhir overtime ini. Jalen, poin krusial bagi Pacific, 3 angka. Oh, Dava, corner 3. Dava, Daifullah. Tembakan 3 angka yang membuat Pacific Cesar Surabaya unggul 7 poin di sisa 1 menit 39 detik di GOR Laga Tangkas Kabupaten Bogor. Adrian, Ini yang sudah saya bahas sejak game sebelumnya tentang Pasifik. Bagaimana peran para pemain lokal, bagaimana pemain lokal harus agresif, pemain lokal harus percaya diri untuk mengambil tembakan-tembakan mereka, untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang dapat, yang juga kesempatannya pun secuil itu gitu, tidak sebanyak itu. Dan hari ini Greg utamanya kredit hari ini sudah mencetak 14 poin, 8 assist, 5/11 tembakan. Ricky Septano hari ini yang mengambil 15 attempt, masuk 8, 7 dari diantaranya adalah 3 point. Ini attempt yang terbesar mereka sejauh ini. Bahkan saat kita ngomongin semua pemain lokal, ini adalah attempt terbesar para pemain lokal dari Pasifik. Kemudian ada Dava hari ini yang game shooting terakhir tadi memang bukan, kita ngomong apa ya, Dava baru 5 tembakan di game hari ini. Atau 4 tembakan, masuk 1, itu tadi satu-satunya yang masuk tembakan pertamanya ya, bener ya? Betul? Oh iya benar, betul. Tapi krusial, dan emang tadi bagaimana, harusnya Abo tadi lihat ya, saat Dava lari ke bench, yang hype up itu pemain asingnya. Iya. Ya, karena memang itu yang mereka harapkan juga gitu loh. Bukan mereka memang menjadi tumpuan first option scoring, second option scoring, third option scoring mungkin ya. Tapi jangan sampai mereka yang attack kayak kemarin kan berapa 20-50 attempt dari mereka gitu. Iya. Hari ini Mas lebih sedikit lah, 35 attempt dari Jalen Richardson dan Stephen Hurt ya. It's okay. It's a good thing untuk Pacific, dan sekarang 7 poin harus kejar oleh Borneo dalam waktu 99 detik. Ya, seperti dejavu. Ini pertandingan Borneo berhadapan dengan Tangerang Hawks di 2 pekan lalu berarti ya? Iya, pekan kedua. Ya, pekan kedua saat mereka juga harus menuju ke babak overtime, dan sayangnya gagal di pertandingan tersebut. Dan seperti dejavu kita lihat, apakah mereka bisa comeback dari posisi seperti ini? Ya, itu game pertama home kan ya? Iya. Ya, ini game terakhir sebelum jeda ya. Game terakhir home mereka sebelum berangkat ke Semarang nanti di hari Minggu. Safely. Ya, belum jelas playnya apa. Akhirnya 2 main game Safely. Travion belum berhasil. Good rebound dari Aven. Harus kasih bola. Dava. Ya, ini sequence yang cukup menenangkan bagi Pasifik. Ya, ini kalau masuk selesai sih. Oh, belum. Gagal. Oke. Gagal. Jamar. Maksa tadi. Jamar. Coba attack. Foul. Ya, terlambat tadi. Jalen masuknya. Ya. Ya, ini 2 poin yang harus dimaksimalkan oleh Jamar sehingga ke 5 poin. Iya. Jarak yang ya kalau 1 menit masih cukup memungkinkan. Iya. Untuk 2 possession game ya. Selama itu masih. Oh. It's close. Tapi gerakannya Jamar juga bagus tadi. Shouldernya masuk duluan. It's fine. Jalen Richardson sudah 10 rebound. Jadi 1 assist lagi untuk melengkapi triple double ya. Kemarin kita punya triple double nggak sih? Belum. Oh iya. Almost semua kayak Devon Van Ostrom. Terus siapa lagi ya? Xavier Alexander. Matris Kimbrough. Ya, Matris Kimbrough juga. Ya. Ini Greg ternyata main udah lama juga. Greg 38 menit. Raymond juga sama Jamar ya 38 dan 39. Travion sudah 40 menit bermain. Jamar berhasil. Jamar 5 poin berjarak kali ini. Stephen Hurt. Ini harus get stop ya para pemain Borneo. Wide open. Island. Block. Oh, masih masuk. Sequence. Wow. Split the defense, tadi menyadari ada kekosongan. Jamar, ada foul lagi dari Jalen Richardson. Foul ke-3 dari Jalen Richardson. Kembali ke garis free throw, Jamar Andre Johnson. Sequence yang harus dimanfaatkan oleh Jamar untuk terus menghidupkan asa Borneo pada game kali ini. Pacific harus milk the clock saat offense. Tadi yang dilakukan oleh Jalen boleh dilakukan asal 100% poin. Tapi kalau enggak, tidak dilakukan. Yang kedua, saat defense mereka nggak perlu buru-buru. Mereka harus menunggu. Mereka harus balik ke backcourt mereka. Ya udah tunggu aja di sana. Harus lebih tenang ya. Ya, Sultan Prawira baru first check-in of the game di babak overtime ini. Betul. Lagi-lagi
muncul sosok-sosok yang dari tadi nggak main sama sekali nih ya. Ya, Ataupun menitnya kecil di saat-saat yang krusial, keputusan yang menarik juga. Jalen 2 man games. Ini kalau masuk, assist dari Jalen akan menjadi triple double. ya, pertama musim ini Pertama musim ini ya. Jalen. Jalen sendiri aja. Pas sayang good. sekali Jamar. Karena harus 36 detik. cepat. Harus jadi poin. Jamar attack. Ya, Ada foul lagi. Ya. Keputusan yang tepat dari Jamar. Karena waktu berhenti ya. Baik lagi. Ini kalau masuk dua-duanya 85, 88, one possession game. Dan possession masih ada maksimal 2 kali. Ya, foul dari Stephen Hurt ya tampaknya ya. Kalau dilihat dari highlights dan Jamar sudah mulai kelelahan. Udah bukan mulai sih. Sudah dari tadi kayaknya. Tapi kredit juga untuk Travion Leonard ya. Ini tangguh juga loh ya. Travion nih untuk bermain segini. Defense kita ngomong kalau menghentikan total dari Stephen Hurt juga enggak sebenarnya. Tapi cukup menyulitkan lah ya. Pressure-nya cukup penting juga untuk di bawah ring. Jamar first shot. Berhasil masih sempurna sejauh ini ya. 5 dari 5. Maksudnya kan 6 free throw. Oh beruntun maksudnya. Iya sorry. Ini ke-8 dari free throw ya. Gagal sayang sekali. Ya. Masih aman. Harusnya no foul. Tidak perlu foul tapi menyulitkan saja. Jalen. Ya, it's okay. Asal tidak poin. Foulnya kepada Stephen Hurt sayang sekali. Saya kurang paham sini. Karena hitungannya masih 4 poin dan masih ada 2 possession sih. Kalau getting stop memang sih jadinya nanti akan tetap nge-foul sih. Tapi daripada sekarang sih dan Stephen Hurt lagi ya. It's not easy. Jika Pacific mengambil kemenangan ini, berarti hanya tinggal Borneo Hornbills dan Satya Wacana Salatiga yang belum meraih kemenangan dan mereka akan berjumpa hari Minggu nanti. Itu cukup menarik. Berarti akan menyisakan 1 tim saja untuk menutup jeda pemilu ini tanpa kemenangan. Kalau Pasifik menang. Tapi kalau Pasifik kalah, maka bisa dipastikan Pasifik yang belum menang. Ya menjadi salah satu tim. Iya. Salah satu tim yang tidak akan meraih kemenangan sampai jeda pemilu. Ya. Jadi kita main sekitar sebulan lah ya. Betul. Nice, Stephen Hurt. Hasil deal I think ya. Ya, sudah tidak ada timeout ya. Betul. Ini 84-90. Nah, selama tidak ada turnover sih aman. Harus cepat. Dava. Quick 3. Dava. Easy. Blok dari Aven. Iya, Rookie of the Year and runner up Rookie of the Year. Aven to Dava tadi. Tapi bukan Dava dari Fulo ya? Bukan Dava dari Fulo. Sekali Dava. Ini mulai datang di gempuran serangan pemain-pemain bernama Dava. Betul. Ini tahun-tahunnya itu 2003, 2004, 2005 gitu ya. Karena ada 3 point dari Jamar. 3 point. Belum berhasil. Sultan. 2 poin tambahan Sultan Prawira. Ke-6. Ya, ada foul dari Dava kepada Greg. Ya, I think it's over. Iya, tapi ini berapa sih? 86-90 ya, udah selesai. Hanya butuh 1 poin saja sebenarnya untuk... Udah selesai sebenarnya sih. Ya, karena kan maksimal juga 1 serangan dia 3 poin ya. Tinggal ini aja, tapi memang sekali lagi disayangkan nggak ada triple double ya. Stats padding saya ini. Iya. 86-90, Gregorio Wibowo menuju ke garis free throw dan berhasil seal the deal untuk kemenangan Pacific Sesal Surabaya pertamanya musim ini setelah 6 game. Dan ini kekalahan kelima secara beruntun bagi Borneo Hornbills. Ini sesuatu hal yang bisa dibilang cukup mengagetkan bagi semua IBL fans ya. Iya, betul. Melihat penampilan Borneo di 2 musim pertamanya. Sultan. Dan demikian lahir dari jalannya kuarter keempat atau pertandingan pada malam hari ini, di mana Borneo Hornbills kembali takluk untuk kelima kalinya secara beruntun, dan bagi Pacific Surabaya ini adalah kemenangan pertama mereka dalam 6 game IBL Tokopedia 2024. Adrian. Iya, Pacific akhirnya menemukan kepercayaan dirinya, utamanya di paruh kedua saat akhirnya Gregorio Wibowo hari ini menyumbangkan 14 poin dari 11 shot. Ricky Septano 8/15 shot. Terlepas dari akhirnya mereka hari ini maksudnya bisa menyumbangkan banyak poin ya, kombinasi ini
menyumbangkan berarti 38 poin. Terlepas dari itu yang saya sangat soroti adalah akhirnya keduanya melepaskan lebih dari 10 shot gitu. Lebih dari 5 shot atau 8 shot gitu ya. Shot-shot yang akhirnya yang selama ini mereka ambil sangat kecil sekali dan sekali lagi saya memang sudah merasakan bahwa seorang Jalen Richardson ini bukan tipikal